Shalom, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan waktu saudara mendengarkan renungan ini. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara semua akan diberkati melalui renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat nafas kehidupan dan hari yang baru ini. Tuhan, kami percaya tidak ada hal kebetulan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Karena itu kami bersedia memberikan beberapa menit dari waktu kami kepadamu. Bapa, tuntunlah kami supaya melalui renungan singkat ini, kami boleh mengerti isi hati-Mu. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat renungan pada hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 3 yang berbunyi, Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudaraku, saya pernah mengalami hari yang sangat mengecewakan. Hari itu adalah hari yang baik untuk memancing. Seperti biasa, saya pergi memancing bersama sahabat saya setelah memastikan kalau semua yang saya perlukan lengkap tersedia di dalam tas. Saya begitu bersemangat. Begitu sampai di danau, saya segera memasang umpan, melempar kail, lalu duduk dengan tenang sambil menunggu. Beberapa kali saya menarik kembali kail saya untuk mengganti umpan dengan yang baru, dan melemparkannya kembali. Tapi yang saya lakukan hanyalah menunggu, dan terus menunggu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Perlahan saya mulai kehilangan semangat dan kepercayaan diri. Karena seingat saya selama beberapa jam, saya sama sekali tidak menangkap seekor pun ikan. Saya begitu serius, sampai-sampai saya tidak menyadari kalau teman-teman saya sudah membereskan peralatannya dan ingin pulang, meninggalkan saya sendirian di sana. Saat saya memanggil mereka, salah satu dari mereka menjawab, "Ini hanya buang-buang waktu saja." Kemudian yang lain lagi menjawab, "Iya betul, memancing seharusnya tidak sesulit ini." Jawaban kedua itu kemudian mengingatkan saya pada seorang tokoh di Alkitab yang punya pengalaman buruk dalam menjaring ikan. Dia adalah Simon yang disebut Petrus. Kalau saudara mengikuti renungan saya sebelumnya, saudara akan melihat bahwa Simon sudah turun dari perahunya dan sedang membasuh jalannya. Dia sudah lelah. Hari itu sudah selesai bagi dia. Dia tidak menangkap apa-apa. Tapi Yesus melihat Simon. Di ayat kedua, Simon turun dari perahu. Di ayat ketiga, Yesus naik ke dalam perahu. Saya ulangi saudaraku. Di ayat kedua, Simon turun dari perahu. Di ayat ketiga, Yesus naik ke dalam perahu. Simon begitu kecewa, lelah, malu, putus asa, bahkan frustasi. Simon tidak sabar ingin segera turun dari perahu, membasuh jalannya, dan menyudahi harinya. Tapi justru perahu itu adalah panggung yang tepat bagi Yesus untuk duduk dan mengajar banyak orang. Seperti apa yang dialami oleh Simon, ada satu titik dalam hidup kita di mana kita merasa sangat kecewa saat mengalami kegagalan demi kegagalan. Apa yang kita investasikan, waktu kita, tenaga kita, keahlian kita, sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Ini bukan saja melelahkan secara fisik maupun mental, tapi juga memalukan. Kita merasa bahwa hidup seharusnya tidak sesulit ini. Ayat renungan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan ingin masuk ke dalam perahu kegagalan kita. Tuhan ingin masuk ke dalam setiap kesukaran, kesulitan, keterbatasan, dan setiap masalah yang tengah kita hadapi saat ini. Apapun perkara yang sekian lama telah saudara pergumulkan, yang membuat saudara merasa sudah terlalu lelah untuk bertahan, dan di saat saudara benar-benar sedang berada di posisi terendah saudara, itu adalah tempat dan saat yang paling tepat bagi Tuhan untuk masuk ke dalam perahu saudara dan melakukan pekerjaannya. Bahkan di dalam kegagalan saudara yang paling mengecewakan, menyakitkan, melelahkan, dan memalukan sekalipun, di situ Tuhan punya agenda. Bukankah ini luar biasa? Tuhan ingin masuk ke dalam perahu kegagalan kita untuk melakukan perkaranya yang besar dan ajaib. Seandainya Simon menangkap banyak ikan di dalam perahunya, mungkin tidak akan ada ruang bagi Tuhan untuk masuk ke dalam perahunya.
Begitu juga kalau hidup kita baik-baik saja. Kalau kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau saja uang kita, kemampuan kita, kepintaran kita, atau bahkan koneksi kita dapat membantu kita menyelesaikan masalah dan pergumulan kita, mungkin tidak akan ada ruang tersisa bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya dalam hidup kita. Tidak cukup sampai di situ. Dr. Lukas menggambarkan bahwa perahu Simon juga menjadi tempat yang dipilih Tuhan untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias kepada orang banyak. Ini artinya Tuhan ingin masuk ke dalam perahu kegagalan saudara, supaya melalui saudara, Tuhan dapat menyatakan dirinya kepada orang banyak. Baru-baru ini, saudara kami seorang warga binaan yang mendapatkan vonis hukuman mati, bersaksi mengenai upaya hukumnya untuk mendapatkan keringanan melalui program peninjauan kembali. Campur tangan Tuhan yang tak terduga melalui pihak-pihak yang membantunya ini membuatnya meletakkan segalanya pada usahanya yang terakhir ini. Namun saya tidak bisa membayangkan betapa kecewa dan hancur hatinya saat Tuhan izinkan upaya hukumnya ditolak oleh pengadilan. Secara manusia kita pasti bertanya-tanya, mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi kepada orang yang hidup dalam pertobatan, taat dan setia melayani Tuhan setiap harinya. Hanya ketika kami melihat bahwa kesaksian hidup dari saudara kami ini yang ternyata sangat menguatkan, menginspirasi, memberkati, dan menarik banyak orang kepada Tuhan, di titik itulah Tuhan membuka mata kami bahwa Tuhan sedang membawanya kepada pengalaman iman yang lebih dalam. Tuhan membawa kami melihat bahwa Tuhan lebih tertarik untuk mengubah dirinya daripada merubah keadaannya. Dan ini semua bukan hanya tentang dia, tapi juga tentang pekerjaan Tuhan yang besar yang harus dinyatakan di dalam dia. Saudaraku, kalau hari ini saudara juga memiliki pergumulan yang sama yang membuat saudara hampir putus asa dan tidak tahan lagi menghadapinya, saya ingin katakan bahwa bukan saja Tuhan melihat saudara, tapi Dia juga ingin masuk ke dalam perahu saudara. Mari izinkan Tuhan masuk dan melakukan perkaranya yang besar dalam hidup saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap kami yang mendengarkan renungan ini dimanapun kami berada. Tuhan, kami mengizinkan Engkau masuk ke dalam perahu kegagalan kami. Mari masuk ya Tuhan, berkaryalah sebebas-bebasnya untuk mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bawalah kami kepada pengalaman iman yang lebih dalam. Nyatakan kuasa-Mu melalui hidup kami, sehingga kami sendiri boleh menyaksikan dan takjub akan kebesaran-Mu. Berikanlah kami semua kekuatan, ketahanan, dan ketekunan untuk menjalani proses yang Tuhan berikan buat kami untuk memenuhi panggilan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali, karena masih didapatinya iman di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang setuju dan percaya, mari kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan, semoga renungan singkat ini boleh menguatkan saudara sekalian. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas, sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Shalom.